Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Itu ya bacanya, innanya panjang, ada bendera nih. Ya, panjang. Inna sesungguhnya kami, ya. Sesungguhnya kami, asalnya innana. Arsalnaka. Arsalna. Na, ya kami. Nah itu kami telah. Arsala, mengutus. Ka, engkau. Jadi sesungguhnya kami telah mengutus kamu, mengutus engkau, hai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Ya, mengutusnya dengan membawa kebenaran. Di mana itu letak kebenarannya? Ya di wahyu, di Al-Qur'an. Basyiran, dari kata basyara, ya, basyara yubasyiru, memberi kabar gembira. Ya, basyiran sebagai pembawa kabar gembira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Ya, basyir untuk siapa nih? Untuk orang yang beriman, yang beramal soleh. Nadhir untuk para pendosa, untuk orang-orang kafir. Wala tus'alu, dan tidaklah kamu, laknya tidak kan? Dan tidaklah, tus'alu, taknya engkau. Ya, taknya engkau. Di sa'ala, tanya. Ya. Wala tus'alu, dan tidaklah engkau akan ditanya, an ashabil jahim, tentang orang-orang, atau tentang ashab. Ashab itu para penghuni al-jahim, neraka jahanam, neraka jahim. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini orang-orang kafir yang bakalnya akan masuk neraka jahim. Ya, ini sih sebenarnya ayat hiburan ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertama yang harus dilihat ya, bahwa Allah memberikan pernyataan di ayat 119 surah Al-Baqarah ini dengan pernyataan yang tegas, yang berat. Ya, pernyataan berat, pernyataan yang sangat berbobot sekali. Ya, maka Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Ya, di situ Allah sedang mengagungkan dirinya karena ini urusan yang besar. Apa itu urusan yang besar? Adalah pengutusan Muhammad. Pengutusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, hai Muhammad, dengan kebesaran kami. Karena urusan risalah ini urusan yang besar, bukan urusan kecil. Ya, di mana itu urusan besar adanya? Urusan besar dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Itu urusan pertama, ya, transaksi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu tidak mudah. Orang suruh taat kepada Allah dan Rasulnya untuk segala urusan bukan satu hal yang mudah. Dimulai dari berimannya saja tidak mudah. Ya. Yang kedua, isinya itu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ya, transaksi sosial, kesepakatan-kesepakatan yang diteken, kesepakatan yang disetujui oleh manusia. Berupa apa itu?
Dari mulai diri sendiri, ya, karena Islam itu menghargai manusia sebagai pemimpin. Sampai seorang pembantu disebutnya sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Akan ditanya. Ya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin yang berkaitan dengan harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dari mulai diri sendiri. Keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian akan api neraka. Ke tetangga, ke masyarakat, negara, dunia. Tuh, ya apa saja transaksinya banyak, urusan politik, urusan ekonomi, urusan banyak sekali. Di dalam Al-Quran ada itu. Ada itu. Sampai urusan mengelola negara, ada itu. Indonesia mau berjaya, siapa saja mau berjaya, seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya berjaya menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia, mesti kembali kepada cara dulu mereka berjaya. Ya, baru tuh sejahtera luar biasa. Kalau seperti ini kemunduran yang luar biasa. Bagaimana orang cari makan menangis susah. Ya Bu, ini cerita di Indonesia nih, masih banyak yang susah, masih banyak yang menangis. Satu hal yang sangat aneh, ya di satu negara yang kayu batu, kayu batu, tongkat kayu batu bisa dijadikan tanaman. Satu hal yang sangat aneh sekali. Ya, dan rupanya memang hukum itu berjalan. Dan hukum itu berjalan. Ada orang yang kesakitan perutnya karena kebanyakan makan. Itu artinya apa? Di sana ada orang yang kesakitan perutnya karena tidak makan. Ada orang yang, wow, rumahnya kayak apa itu? Satu orang rumahnya seperti dihuni oleh ratusan orang. Ya, itu artinya pasti di sana ada orang yang tidak punya tempat tinggal. Itu artinya di dalam satu negara terjadi ketimpangan yang luar biasa. Ya, boleh dalam Islam orang kaya sekaya-kayanya, sangat boleh. Tetapi semuanya dibatasi. Perolehan harta tidak boleh dengan cara haram, menipu, korupsi. Kalau kaya raya tidak boleh pelit, ya harus banyak sedekah, wajib zakat. Wajib zakat itu batasan minimal. Sepelit-pelitnya orang beriman harus bayar zakat. Nggak banyak, 2,5% saja kalau harta. Ya, gitu. Isinya apalagi urusan ibadah, urusan banyak sekali. Ya, jadi maka penting Allah mengatakan sesungguhnya kami dengan kebesaran kami mengutus kamu ya Muhammad bil haqqi dengan segala kebenaran. Isinya semuanya kebenaran. Hukum-hukumnya semuanya adil. Apabila berkaitan dengan manusia sangat manusiawi, berkaitan dengan ilmu sangat ilmiah sekali. Ya, hebat sekali Al-Qur'an itu. Ya. Terus Allah katakan basyiran sebagai pemberi kabar gembira. Untuk siapa itu? Untuk orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik. Anna lahum jannat, bahwa mereka berhak memperoleh surga. Tajri min tahtiha al-anharu, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, tuh. Tapi nadhir itu memberi peringatan. Untuk siapa itu? Mengingatkan, peringatan itu kasih warning ya. Pada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang Islam yang banyak berbuat maksiat. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang Al-Qur'an.
Islam ini ajaran rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh dunia. Agar jangan sengsara manusia. Wala tus'alu an ashabil jahim. Artinya apa? Kamu tidak bertanggung jawab ya terhadap orang-orang atau karena orang-orang kafir. Maksudnya karena kamu tidak akan ditanya, tidak akan mempertanggungjawabkan tentang orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi santai aja, dakwah saja. Tugas kamu tuh apa? Tugas kamu, hai Muhammad, hanya mengajar aja, mengajar, menyampaikan, itu tugasnya. Bahwa si fulan-fulana tidak mau beriman, itu bukan urusan, bukan wilayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu wilayah Allah sama sekali. Ya, pamannya mau meninggal, dibisiki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, paman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan 2 kalimat. 1 kalimat asyhadu an la ilaha illallah saja, 1 kalimat itu yang dengannya aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Abu Lahab, Abu Jahal. Dia kata, Muhammad, aku bukan tidak percaya terhadap risalah yang kamu bawa. Laulal malamah wala hadari masabbah laqultu. Ma kunta, kalau saya tidak takut dicerca, dihina, saya sudah mengatakan apa yang kamu inginkan itu. Ya, walakinnani ala dini Abdul Muttalib. Tapi saya tetap pegang agama Abdul Muttalib, agama penyembahan terhadap berhala. Tuh, meninggal dia. Nabi Muhammad menangis. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Allah yang kasih hidayah. Ya, untuk siapa yang Allah kehendaki itu, ya. Jadi memang tugasnya itu apa? Tugasnya menyampaikan kebenaran. Tidak boleh maksa, ya. Bukan diutus sebagai pemaksa. Tuh, adapun terjadi perang-perang bukan memaksa, itu nggak ada itu. Justru perang itu untuk mempertahankan diri. Yang kalau tidak sudah habis. Islam nggak akan tersebar kemanapun. Ya, Madinah sudah hancur. Itu ya. Ayat 119. Sekarang ayat 20. Iya. Ya, monggo. Muti mau Muti. Muti. Nyimak lagi. Ini ya, saya coba deh. Saya coba. Saya nggak nyimak sih, dengerin. Dengerin. Ya. Masa juga nggak dengerin. Tapi saya belum nih. Nanti dibimbing ya Ustaz. Iya, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tarada ankal yahudu wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wa dan huruf bermakna wa dan lam tidak akan tardo itu dari roboya ridho, rela ridho an kepada kamu al Yahudu orang-orang Yahudi wala dan tidak dan Nasoro Nasrani hatta hingga atau sampai tabi'a itu taba'a mengikuti ya, engkau mengikuti millatahum agama
milatahum agama mereka. Kul katakanlah inna sesungguhnya huda petunjuk Allah huwa dia al-huda petunjuk Allah petunjuk juga itu huda petunjuk wala ini wa dan lain la sungguh ini jika tabakta tadi sama tabium kau mengikuti ahwa ini apa tadi apa ya belum tahu ini hawa nafsu, ahum itu hawa nafsu. hawa nafsu keinginan hawa nafsuhum mereka ba'da setelah alazi yang ja'a datang kepadamu min dari ilmu tidak akan la bagi kamu min dari Allah min dari wali itu pelindung wa dan la tidak nasir penolong dan orang-orang Yahudi tidak akan ridho kepadamu dan tidak pula orang-orang Nasrani gini. Dan tidak akan ridho orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi dan juga Nasrani kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Kul katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang kepadamu ilmu betul apa maksudnya ilmu dan ilmu tidak akan bagimu gimana ini nyambungnya maka tidaklah bagimu minallah dari Allah maka tidak ada maka Allah tidak akan ada pelindung dan penolong ya. Kacau nih Pak. Iya. Kalimatnya kacau. Iya, karena ini jadi ibu nanti yang ini kan lain jika maknya ini berarti maka ini jikanya ini maka ya maka tidaklah laka la ini milik tidaklah ada bagimu minallahi ini ada kata yang tidak di ini asalnya min adzabillah dari siksa Allah dari Allah tuh maksudnya dari siksa Allah tidak akan ada perlindungan dan penolong dari selain Allah itu ya dari Allah minallahi dari siksa Allah tidak ada asalnya tuh ada lafaz yang tidak penolong dari siksa Allah. Iya. Sebenarnya ini kan ancaman ini. Ya dari Allah.
Ya, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Walan, dan tidak akan. Beda lan sama lam tuh. Kalau lan tidak akan, ya sampai kapanpun tidak akan. Walan, dan tidak akan tardo. Tardo ini ada u kan, berarti ini subjek nih. Dan tidak akan rela anka, terhadapmu. Jadi kalau misalnya radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhu, ya kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tuh, jadi kalau radhiya itu pakai an. Gandengannya tuh, Bu. Tuh, jadi walan tardo angka, dan tidak akan ridho kepadamu. Ya. Siapa al-yahudu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Walan nasoro, dan tidak pula an-nasoro, orang-orang Nasrani. Misalnya walan nasoro tardo angka, gitu Bu, tardo angka, dan tidak pula orang-orang Nasrani ridho kepadamu, gitu. Hatta, sehingga, ya, atau kecuali, gitu maknanya hatta tuh, kecuali atau sampai, tattabi'a, engkau mengikuti, ya, engkau ikut, millatahum, millah mereka. Tuh, millah. Tuh. Millah itu apa? Millah itu kan ada millat Ibrahim Hanifa. Ya, millah itu keyakinan. Ya, keyakinan millat Ibrahim Hanifa. Millah Ibrahim, keyakinan Ibrahim itu hanif, sebagai orang yang hanif. Millah mereka, agama mereka aja paling mudah, ya. Jadi itu tuh. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajari oleh Allah tuh orang Yahudi, orang Nasrani nggak bakal suka kepada kamu. Ya, sampai kecuali kamu mengikuti milah mereka. Pasti mereka suka. Qul, katakanlah hai Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya hidayah Allah, huwa, dia adalah al-huda, adalah hidayah. Hidayah Allah itu adalah hidayah yang sesungguhnya. Untuk menunjukkan yang dibawa oleh mereka itu bukan hidayah Allah. Nah, kalau yang mereka bawa hidayah Allah, pasti mereka beriman kepada Nabi Isa. Pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi tidak beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Rasul SAW. Nasrani beriman kepada Musa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu. Ya, milah yang hanif. Walain, gimana cara menerjemahnya? Wa dan la kan sungguh nih. Dan sungguh, namanya apa? Lam taukid. In, jika, dan sungguh jika, ittaba'ta, engkau ikut. Engkau mengikuti. Ya, tanya kan engkau nih. Engkau mengikuti ahwa'ahum. Ahwa nih jamaknya hawan. Ya, hawan. Apa nih hawa nafsu? Kenapa pakainya ahwa'ahum? Karena ini sebenarnya keinginan, ya. Keinginan yang didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh akal. Jadi keinginan itu ada dua, ada yang didasari oleh akal, ada yang didasari oleh hawa nafsu. Ya. Ba'da, setelah, alladzi, yang
ja'aka datang kepadamu, minal ilmi, minnya artinya berupa ilmu. Sesungguhnya dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka yang berdasarkan hawa nafsu itu, ya setelah ilmu datang kepadamu, kamu sudah tahu ya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Terus kamu ikut keinginan orang Yahudi, ikut keinginan orang Nasrani, maka tidak ada bagi kamu tidak punya minallahi dari siksa Allah, min waliyin, satu pun pelindung. Minnya ini pun ya. Minnya diterjemahkan pun, waliyin satu pelindung. Tidak ada satupun pelindung. Wala nasirin, dan tidak ada satupun penolong. Ya, jadi kalau diterjemah ininya malaka nih dari malaka, ya kalau kita terjemah secara ininya ya, secara malaka, maka tidaklah ada satupun pelindung dan penolong untukmu dari siksa Allah. Kamu tidak akan punya satupun pelindung, penolong dari siksa Allah. Kapan? Kalau mengikuti keinginan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, jadi Allah peringatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terbujuk oleh keinginan mereka. Ya, pernyataan ini untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umatnya. Pernyataan yang tidak pernah akan salah. Ada, jadi gitu ya. Jadi memang ini luar biasa ini Quran ini. Jadi ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Di ayat 100. Gimana, Bu? Apalagi peringatannya pada zaman seperti sekarang ini. Oh iya. Jauh dari Al-Quran yang mengerikan. Iya. Luar biasa. Ya, bagaimana penawaran-penawaran dari Israel dan seterusnya. Ini kan sifat politik. Bukan sekedar ruang lingkupnya urusan agama, urusan politik juga ini. Ya, urusan kekuasaan juga. Nah, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala digembleng. Ya Allah kata Muhammad itu ya. Nah, ini pertama ayat 119 itu hiburan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dihibur oleh Allah. Ya, kalau kamu tuh hai Muhammad itu tugasnya simple saja, menyampaikan ajaran. Kasih kabar gembira, kasih kabar pertakut. Kasih kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kasih kabar pertakut untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang ahli maksiat, mereka-mereka yang kafir. Ya, ini Al-Quran yang kamu bawa, yang hak itu isinya kalau dipraktekkan akan membahagiakan manusia, semua manusia. Ya, isinya apa? Isinya syariat, isinya hukum-hukum. Ya, yang dengan syariat dan hukum-hukum itu apabila dijalankan akan mensejahterakan semua manusia. Ya, kasih tahu, kasih kabar gembira untuk orang yang mentaati kebenaran ini. Kasih kabar gembira dengan surga. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat, kasih peringatan dengan adanya neraka. Ya. Tugas kamu hanya mengajar, yang menyampaikan risalah, bukan selain itu. Ya, jadi kalau orang terus ya kekeh pada kekafiran, ya jangan kamu bersedih. Ya. Kalau semua orang itu maunya orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang maunya menentang, jangan sedih.
Ya, jangan sedih kalau mereka tidak mau beriman. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Itu Allah katakan ya. Ya, kamu tidak akan dirugikan dengan hisab mereka. Mereka akan punya hisab sendiri. Ya, mereka masuk neraka, kamu tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Jangan sampai kamu kecewa kalau mereka tidak mau beriman. Jangan kecewa. Ya. Terus jangan kamu sepertinya merasa pengen mati kalau mereka tidak mau beriman. Ya, fala'alaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Halo? Iya, Ustaz. Itu dalam surah Al-Kahfi. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 6 itu. Allah katakan, sepertinya kamu itu ya karena mereka tidak mau beriman terhadap Al-Qur'an, kamu mau bunuh diri. Saking pengennya orang beriman itu. Ya, seperti Allah katakan, kamu tuh salah, enggak begitu. Ya. Ya, kamu tidak akan ditanya, tidak akan bertanggung jawab kalau mereka masuk neraka, bukan urusan kamu. Ya, fala yadhurrunka takdzibuhum laka. Jadi mereka berdusta, mereka mendustakan kamu, mereka tidak beriman kepadamu, itu tidak merugikan kamu. Ya, jangan berputus asa, jangan bersedih. Karena kamu diutus itu bukan sebagai pemaksa, bukan sebagai bukan sebagai jabbar, sebagai tiranis, nggak boleh ya. Jadi kalau mereka tidak beriman berarti kamu itu sembrono, tidak begitu. Ya, kenapa? Karena yang Allah nilai itu usaha bukan hasil. Ya, hasilnya seperti apa itu Allah punya urusan. Nabi Nuh hampir 1000 tahun berdakwah. Yang beriman cuma berapa orang? Nggak banyak. Ya, cuma belasan saja. Nah, atau puluhan ya. Tuh, ya, maka Allah katakan laisa 'alaika hudahum, bukan tanggung jawab kamu itu untuk kasih petunjuk, kasih hidayah mereka. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang kasih hidayah untuk orang yang Allah kehendaki. Ya, terus Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu ya asalnya itu sangat ingin sekali kalau ahlu kitab itu beriman. Ya, terhadap risalah yang dibawanya, ingin sekali. Tuh, kenapa? Karena di dalam Yahudi itu ada pokok ajaran yang sama dengan Islam. Di dalam Nasrani ada pokok ajaran yang sama. Bahkan kebanyakan sama dibanding yang berbeda. Jadi itu tinggal satu loncatan aja, satu langkah lagi. Selangkah saja orang Nasrani mengimani Nabi Isa sebagai nabi bukan Tuhan, yang mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, wah udah sudah. Ya, ajaran-ajaran akhlaknya sama saja. Ya. Oh ya, jadi sebenarnya ada ya serusak-rusaknya Nasrani masih menyebut nama Allah. Ya, masih percaya kepada adanya Tuhan. Tuh, meskipun itu mereka lakukan fabrikasi, ya, mereka lakukan semacam perusakan ya, diolah sana sini, Tuhan satu tapi tiga dan seterusnya. Ya, tapi mereka percaya Allah itu ada. Itu yang kemudian mereka olah, ya sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Keyakinan pagan itu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin ya orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam, karena ada ajaran akidahnya itu hampir sama. Ya, terus bagaimana meluruskan akhlak-akhlak yang bengkok, akhlak-akhlak yang tidak lurus dan seterusnya itu sama aja. Ya, jadi begitu orang Yahudi, orang Nasrani tidak suka dengan ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan mereka mengatakan, Muhammad, apapun yang kamu bawa, kebenaran yang kamu bawa, supaya kami suka, supaya kami ridho, supaya kami menerima Islam, kami tidak akan ikut. Ya. Itu tuh kata-kata orang Yahudi, orang Nasrani saat itu tuh. Ya. Nah, makanya turun tuh ayatnya, walan tardu ankal yahud walan nasara. Nggak akan ridho, nggak akan suka orang Yahudi, orang Nasrani.
hatta tattabi' millatahum, bukan mereka itu pengen ikut agama kamu. Mereka yang pengen kamu ikut agama mereka, gitu. Ya. Apa yang disebut millah? Millah itu sebenarnya syariat, aturan hidup, aturan beragama. Ya. Nah, jadi millah itu syariat, ya. Millah itu syariat, aturan dari Allah. Ya. Untuk hamba. Nah, jadi kekafiran atau jadi gini, al-millatu hiya at-tariqatul masyru'atu li'ibad. Millah itu jalan yang disyariatkan untuk hamba-hamba. Itu millah asalnya. Ya. Millahnya Ibrahim berarti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi kufur, kekafiran itu millatun wahidah, satu millah tersendiri. Jadi kalau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu disebutnya satu millah, sama saja. Millah kufur. Ya. Nah, kemudian millah itu disebut sebagai din, agama. Meskipun itu sebenarnya bukan agama. Misalnya menyembah berhala, itu kan bukan agama sebenarnya. Ya, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku adalah agamaku. Ya, jadi kenapa tuh saya jadi host? Ya, di dalam surah Al-Kafirun kan gitu ya, Bu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan seterusnya. Terus lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, aku punya agama. Ya, untuk kamu agamamu, untukku agama. Ya. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin itu ya agama kamu, ya agama kamu, agamaku, agamaku. Nah, menyembah berhala sebenarnya itu bukan agama. Kenapa disebut agama? Disebut lakum dinukum waliyadin? Ya, karena itu sebenarnya sebagai penghormatan. Ya kita hormati aja. Menyembah berhala, silakan. Tidak ada paksaan dalam agama, dan itu tidak ada bentrok antara la ikraha fiddin dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, nggak ada bentrok, sama saja. Ya. Baik, ya, itu yang. Terus jadi disebut agama li'anna al-ibadah inqadu liman sanna. Disebut millah, disebut agama karena manusia mengikuti aturan-aturannya. Disebut juga syariah millah itu li'annaha muridun ila thawabillahi wa rahmatih. Ya. Jadi apa itu? Li'annaha muridun ila thawabillah wa rahmatih. Disebut syariah itu karena apa namanya? Karena itu sumber ya. Sumber untuk memperoleh pahala dari Allah, sumber untuk memperoleh rahmat dari Allah. Itu tentang millah ya. Terus ya Al-Qur'annya mengatakan apa tadi itu? Ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya, katakanlah ya Muhammad, kalau mereka orang Yahudi, Nabi Muhammad ngajak mereka, orang Yahudi yang ngajak Nabi Muhammad. Ya, orang Yahudi ngajak Nabi Muhammad, orang Nabi Muhammad ajak mereka yang ajak Nabi Muhammad, saling tarik menarik begitu. Ya, orang Nasrani juga ajak Nabi Muhammad untuk ikut ajaran Nasrani. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ajari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah itulah yang hidayah sesungguhnya. Ya, jangan termakan oleh ajakan orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Ya. Pak Ustaz boleh tanya nggak? Ya. Itu jadi ada orang Nasrani baru saja bicara ya. Sebenarnya sih tadinya nggak bermaksud untuk bicara tentang agama. Menurut dia, karena dia itu murtad dari Islam ke Kristen.
menurut dia kan sebenarnya jarak antara Kristen itu masanya Nabi Isa itu sampai ke Nabi Muhammad, itu kan jauh gitu jaraknya. Jadi menurut dia yang dia itu lebih duluan gitu, Ustaz. Dan dia makanya dia beralih gitu. Kenapa sampai jaraknya sejauh itu ya Pak Ustaz? 6 abad kan, 571 Masehi Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Apa maksudnya? Selama itu jadi semua orang beragama Nasrani. Nasrani itu mulai hancur ajarannya di tahun 325 Masehi. Ya, dengan Konsili Nikea yang memutuskan bahwa Nabi Isa itu bukan sekedar nabi. Ya, ada tiga keputusan. Anak Allah, Nabi Isa adalah salah satu pribadi dari Allah, itu Thalithu Thalatha. Ya, Nabi Isa itu adalah Allah sampai sekarang. Saya lihat di perdebatan di seluruh dunia begitu. Dia katakan, ini kita tidak percaya kepada Bible ini. Kalau dia katakan Yesus adalah Allah, kita percaya. Tapi gini-gini kita nggak percaya. Semua Bible yang mengatakan Yesus bukan Allah, kita tidak percaya. Ada yang mengatakan itu salah itu, Yesus itu bukan Allah. Ya. Yesus itu anak Allah. Ya. Yesus itu anak Allah. Yang satunya Yesus itu salah satu pribadi dari salah satu oknum dari tiga oknum yang menunjukkan satu pribadi, satu Allah itu. Sampai sekarang Kristen itu ya ada yang menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah. Yesus adalah Thalithu Thalatha, salah satu dari tiga pribadi. Yesus adalah Allah sendiri. Sampai sekarang. Dimulai tahun 325 sudah rusak tuh ajaran. Tapi ajaran Islam sampai sekarang tetap Allah adalah Allah, Muhammad adalah manusia. Ya, bahkan ada ajaran Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad. Ya, supaya difahami bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, dia butuh didoakan. Ya, terus pesan pentingnya sih itu sih. Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, maka kita bersolawat kepadanya. Ya, lantas kemudian ada yang mengatakan Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah saja berdoa kepada Nabi Muhammad. Salah. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah memberi rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad. Itu bukan Allah menyembah Nabi Muhammad, salah. Ya, persepsi orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang keliru. Ya. Jadi Nasrani itu sudah rusak sejak tahun 325 Masehi. Ya, mulai Konsili Nikea sampai sekarang. Ya, jadi kalau misalnya saya ikut kepada yang lebih tua, kenapa tidak ikut Yahudi aja? Kenapa ikutnya Nasrani? Itu kan Taurat, Injil, Al-Quran itu kan dari Allah semua kan. Ya, dari Allah semua tuh. Nah, itu masing-masing syariat itu aturan yang lama menjadi tidak berlaku dengan aturan yang baru. Ya, aturan apa? Aturan ibadah, aturan hukum. Tapi untuk keyakinannya sama. Lantas dia kembali kepada Kristen atau murtad kepada Kristen, keliru. Ya, kenapa? Karena itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ada Nabi Isa mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Ada Nabi Isa mengajarkan kepada manusia bahwa dirinya adalah Tuhan? Enggak ada. Cari. Enggak bakal ada. Karena katanya kita Kristen itu bukan agama. Kristen itu satu keyakinan ya untuk mengikuti Kristus. Baik, kamu kalau ikuti Kristus, kenapa kamu tidak sunat? Orang Kristen. Kalau kamu mengikuti Yesus, kenapa kamu beribadah di gereja? Gereja tidak dikenal zaman Nabi Isa. Ya, yang dikenal itu sinagog.
Kalau kamu ikut Yesus, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Nabi Isa menyembah Allah, Nabi Isa berdoa. Ya, ya itu ajaran yang paling jelek, ya ajaran paling rapuh ajaran Kristen itu. Ya, saya pikir ya tidak ada ajaran yang lebih konyol daripada ajaran Kristen. Jadi itu orang murtad ya, orang yang sebodoh-bodohnya manusia itu. Murtad dari Islam. Apalagi kalau masuknya ke Kristen, sangat bodoh sekali. Iya. Itu orang yang tidak menelusuri ya Ustadz ya kan. Kalau ditelusuri sejarah itu yang perjanjian baru itu ditulis 400 tahun setelah Nabi Isa wafat. Saint Paul ya Ustaz ya, Santa Paulus. Ya, itu yang merusak tuh, Saint Paulus tuh. Ya, itu sudah banyak distorsi. Iya. Itu yang merusak tuh. Yang ngajarin Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan itu dia itu. Aneh juga mestinya tidak boleh dimasukkan tulisan dia. Iya. Ya, itu dimasukkan tuh ya kayak koran aja itu. Mendapat bimbingan dari Tuhan dari mana tahu? Tidak dengan bahasa asli. Ya, ajaran paling jelek menurut saya. Kasihan aja orang-orang yang murtad tidak tahu sejarah. Iya. Ya, biasanya si murtad karena sesuatu, Bu. Ya, materi. Ya, karena materi, karena ikut suaminya yang tampan rupawan. Ya. Kayak siapa tuh, Asmiranda atau siapa? Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Oleh orang tuanya disekolahkan di Al-Azhar, tiba-tiba. Masya Allah, pentingnya itu akidah. Ya. Iya. Dikawal itu kalau sebagai orang tua itu harus dikawal anak. Iya, benar. Ya, kita anak ahli sujud udah. Makanya saya katakan, kita kalau sudah sholat, kita sujud itu syukur bukan main. Ya, anak kita sujud, kita bersyukur bukan main. Ya. Alhamdulillah tidak sujud kepada berhala, kepada manusia. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya Ustaz bertanya. Ya, silakan. Iya, ini yang awal kalimat ketika ayat itu begini, walan ridho ankal yahudu, terus wala nasoro. Yahudinya dibilang walat, lang itu kan tidak akan, never. Iya. Terus nasoro itu kenapa dibilang wala? Apakah ini ada perbedaan? Ya, ini urusan sastra ya, Bu. Jadi ini urusan majemuk bertingkat. Yahudi dibilangnya tidak pernah, tapi kalau yang ini tidak akan gitu. Iya, ini urusan sastra sama sekali sih sebenarnya. Ya. Jadi itu masuk di gaya bahasa ihtibak. Yang jadi penelitian saya nih, disertasi saya, Bu. Ya. Takdir Al-Quran ini termasuk di situ ya Ustaz. Ya. Posisi. Iya, masuk juga. Jadi gini ya. Nah, kenapa di sini lan? Itu kan pertanyaan Ibu kan. Ya, kenapa untuk ya. Kenapa pakai ini lan, ini la? La, iya. Ya. Dan tidak cukup. Ya, pertama ya. Pertama ya. Itu kalau ini ditulisnya lan, ini kan pakai al kan? Ini pakai al juga. Nanti bakalnya dibaca walanin nasoro. Walan tarda ankal yahudu walanin nasoro. Nanti akan aneh terdengar. Kata-kata walanin nasoro tuh. Satu ya, dari sisi seni suara. Ya, ada seninya nih, ada seni musiknya nih, lafaz nih. Satu ya. Terus yang kedua, tidak perlu walan juga. Nggak perlu.
Kenapa? Karena kalau walan nasoro dan tidak pula nasoro, orang-orang Nasrani, ya, tardo angka. Asalnya. Itu sih asalnya ya. Ini yang tidak tertulis. Ya, kembali kemari. Nah, tidaknya pakai karena wa ini, maka la-nya ini sama dengan lan. Namanya wawu ataf. Apa dengan wawu ataf? Wawu idem. Kalau kita tuh idem. Jadi walan nasoro dan tidak pula akan kembalinya karena dia idem, namanya wawu ataf. Gitu ya, Bu. Tapi itu sastra. Itu sastra. Ya. Lan itu salah satu huruf yang menjazmkan ya Ustaz. Iya. Menjazmkan fi'il mudhari. Ya, oke. Makanya tardo. Bukan jazm sih. Bukan jazm sih. Oh. Dia nasab. Oh, bukan jazm. Nasab, menasabkan. Ya. Ini ada yang dihilangkan di mudhari'nya itu akhirannya Ustaz. Enggak. Kalau lan itu memfathahkan. Misalnya ya, bukan mematikan. Kalau lam itu menjazmkan, mematikan. Oke. Ya. Menjazm. Jadi kalau lan itu memfathahkan, jadi menasabkan. Gitu ya. Ya, masih ada waktu nih, 15 menit. Ya Ustaz, ini 121, 22, kayak satu ini Ustaz, satu apa namanya? Satu kesatuan sampai ayat berikutnya yang baru, ya, kisahnya Ustaz. Ya, jadi kalau apa namanya tadi itu ayat 120 ayat 119 sampai ayat 121. Ya, nanti setelah itu satu tema lagi di ayat 122 dan 123. Oh, iya. Itu ayat. Ya, silakan. Saya tipe Ustaz. Iya, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Nah, ini pas alazina, orang-orang yang atainahum, akar katanya ataya, halaman 2, atainahum, kami berikan kepada mereka, artinya. Kemudian kitaba, alkitabu turunannya halaman 71, arti kitab. Kemudian tala, ya, turunannya ya talunahu, itu artinya mereka membacanya. Kemudian hakko itu kalau al-haq yang benar, tetapi kalau hakko artinya sebenar-benar, tetap atau wajib, ya, hakko yang sebenar-benar. Ya, ini talawa, talawa, ya, itu kalau turunannya, kalau talawa itu kan turunannya halaman 19, talawatihi, bacaannya. Kemudian ulaika, mereka itu, terus yu'minahu itu kan akar katanya amanah berarti beriman. Kemudian
bihi kepadanya, waman dan man barang siapa yakfur akar katanya kafaro artinya kafir, kalau yakfur halaman 72 ingkar. Kemudian bihi kepadanya, terus faulaika maka mereka itu mereka ini yang khosirun itu akar katanya khosaro turunannya khosirun, orang-orang yang rugi. Jadi kalau diteruskan kalau diulang, orang-orang yang kami telah beri mereka kami telah beri mereka kitab, mereka membacanya sebenar-benar bacaannya. Mereka beriman, maksudnya orang-orang yang beriman ya kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepadanya, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Itu ya Pak Ustaz. Ya, kita lihat ya. Minun bihi kepadanya itu kepada Al-Quran. Iya. Kepada kitab ya Ustaz. Oh, kepadanya bihinya itu nya itu kitab ya. Iya. Oh iya, kitab bukan Allah. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين orang-orang yang ataina, nanya kan kami ya, kami telah berikan hum kepada mereka, kami berikan kepada mereka Alkitab. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka. Yatlunahu mereka membacanya, hu-nya kembali kemana nih? Kembali ke kitab. Dari tala yatlu. Dan mereka membaca kitab itu sebenar-benar. Haqqa tilawati dengan A-nya nih, dengan sebenar-benarnya membaca Alkitab. Oke. Ulaika mereka itu yu'minuna beriman bihi kepada Alkitab. Siapa yang disebut beriman kepada Bible? Siapa yang disebut beriman kepada Taurat? Orang yang membacanya dengan sebenar-benarnya. Siapa yang disebut orang yang beriman? Siapa yang beriman kepada Injil? Yang membacanya dengan sebenarnya. Waman dan barang siapa yakfur ingkar bihi kepada Alkitab yang Allah berikan kepada mereka, faulaika maka mereka itu humu benar-benar bukan mereka nih, humu ya mereka, tapi karena ini mereka yang keduanya sebagai penegas, mereka benar-benar orang. Ya, jadi kan begini ya, faulaika, fa-nya kan artinya apa? Fa-nya artinya maka. Ibu suka kan kalau saya ngajarnya pakai oret-oret begini? Oh, suka apa? Faulaika maka mereka itu humu mereka. Nah, mereka yang kedua diartikan sungguh. Kenapa? Karena fungsinya sebagai penegas. Ya. Atau bahasa lainnya taukid. Ya. Al-khosiruna orang-orang yang ya wawunun nih orang-orang yang merugi. Baik. Jadi orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab,
membaca sebenar-benar bacaannya, maka mereka itu dan mereka orang beriman. Sehingga mereka beriman kepada Alkitab tersebut, dan barang siapa yang ingkar kepada kitab tersebut, maka mereka itu sungguh-sungguh orang yang rugi. Iya, itu baru keren ya. Ya, baik. Ibu, saya mau soroti beberapa ya. Ya, pertama, kan Allah mengatakan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Siapa itu? Orang-orang pertama yang diberi Taurat di awal-awal itu, bacanya sebenar-benarnya. Baca kitab itu ya benar baca kitab. Tuh. Maka mereka beriman karena bacanya benar. Sama dengan orang yang sekarang mereka pegang Taurat, serusak-rusaknya Taurat. Pegang Injil, serusak-rusaknya Injil. Kalau dibaca dengan sebenar-benarnya, pasti beriman. Pasti mengimani. Kapan disebut tidak mengimani? Kalau tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Tidak menjauhi apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan? Ya beriman kepada Nabi yang datang setelah mereka membawa ajaran yang membenarkan ajaran mereka. Itu perjanjian itu. Ada disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian paling pokoknya itu untuk mengimani Nabi yang datang setelah mereka yang membenarkan ajaran mereka. Ada Al-Quran menyalahkan ajaran Taurat Injil gitu? Enggak ada. Ya. Satu ya. Jadi sorotannya pertama, jelas ayatnya mengatakan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Yang membaca dengan sebenar-benarnya itu, itulah yang beriman. Nah sekarang orang-orang yang dikasih Taurat itu baca sebenar-benarnya. Yang pegang Taurat, pegang Injil. Mereka kalau bacanya dengan sungguh-sungguh mesti beriman. Satu ya. Terus yang kedua, kenapa pakainya tilawah? Talayatlu. Kenapa bukan pakai qira'a? Tala itu maknanya dua, membaca dan mengikuti. Tala itu. Kalau qira'a itu untuk wawasan. Kalau tilawah untuk praktek, untuk diikuti. Wal qamari idza talaha talayatlu. Ya, dan bulan apabila mengikuti matahari. Maka dipilih kata tilawah. Untuk apa? Untuk mengisyaratkan bahwa mereka bukan sekedar baca untuk wawasan, tapi membaca untuk diikuti. Ya. Terus yang berikutnya adalah satu pesan bahwa dari pemikiran terbalik. Kenapa mereka tidak beriman kepada kitab mereka? Karena mereka tidak ikut. Tidak mengikuti, tidak membaca dengan benar. Tidak mengikutinya dengan benar. Kenapa mereka tidak beriman kepada Rasul SAW? Itu dia. Ya, karena mereka tidak mengikuti. Tidak membaca kitabnya dengan benar. Tidak mengikutinya dengan tulus. Bohong saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di dalam kesimpulannya Wahbah Zuhaili ya. Wahbah Zuhaili itu dia kasih kesimpulan tentang ini. Wahbah Zuhaili itu bagus ya, tafsirnya karena banyak sekali saya lihat di apa namanya itu referensi-referensi. Ya, sangat bagus, sangat bagus. Bagus. Dia sistematis ya, sistematis. Jadi bu kalau beli terjemahnya, beli saja Wahbah Zuhaili. Ya, namanya Tafsir Munir, Tafsir Al-Munir. Al-Munir, iya. Ya, itu pasti bagus. Ya, jadi ini sebenarnya ya, yang ayat yang terakhir dibaca nih, itu Allah kasih wawasan yang membangkitkan semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya supaya tidak putus asa.
Pengennya sih semua orang ahlul kitab itu beriman, semua itu semangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih semacam ini ya, kasih semacam hiburan, kasih semacam berita yang menyenangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian ahlul kitab, ya sebagian ahlul kitab ada yang membaca Taurat itu dengan benar, ya ditadaburi, difahami dengan baik, ya, dan mereka itu tidak fanatik buta. Mana fanatik buta? Kalau bukan Yahudi ya pasti sesat. Kalau bukan Nasrani ya pasti sesat. Ya, itu fanatik buta. Apakah berlaku untuk Islam? Enggak. Ya, kok enggak? Ya kalau bukan Islam mesti tersesat. Ya, kenapa? Karena ajaran Allah itu ya ajaran Islam. Gitu. Ya. Jadi mereka yang membacanya dengan sesungguhnya itu ya, itu tidak mendistorsi ajarannya. Ya. Mereka yang baca Taurat dengan sesungguhnya yang benar itu mesti akan dapatkan bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam kitab suci mereka. Ya. Tentang sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam kitab suci mereka. Nah, orang yang membaca kitab Tauratnya dengan benar, mereka tidak akan melacurkan akal pikirannya dengan menjual agamanya untuk memperoleh dunia. Ya, mereka tetap terus ya meminta surga, mereka tetap terus mohon perlindungan dari neraka. Nah, mereka yang seperti ini, mereka pasti berpendapat bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Ya. Dengan begitu mereka beriman kepada Taurat. Ya. Siapa yang beriman kepada Taurat pasti beriman kepada Al-Qur'an. Pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Oke. Siapa contohnya? Ya misalnya ya orang Yahudi saat itu Abdullah bin Salam. Itu contoh itu. Ya. Dan beberapa orang Yahudi dari ulama-ulama Yahudi Madinah itu masuk Islam zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada, ini kan bicaranya zaman Rasul kan. Jadi ada yang mereka ya terus terang ini ada di dalam Taurat. Tentang Muhammad itu terus terang ini ada dalam Taurat. Kenapa kita tidak mau ikut Muhammad? Ada yang enggak, ini bukan Muhammad, ini enggak ada hubungannya dengan Muhammad. Ya udah, pasti tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang Allah katakan wa may yakfur bihi. Jadi kaidahnya yang beriman kepada Taurat pasti ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti membenarkan Quran, pasti membenarkan Nabi Muhammad, pasti beriman. Yang beriman kepada Injil pasti beriman kepada Al-Quran, pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pasti membenarkannya. Kebalikannya, siapa yang tidak beriman kepada Taurat pasti tidak beriman kepada Quran, tidak beriman kepada Muhammad. Siapa yang tidak beriman kepada Injil pasti tidak beriman kepada Quran, pasti tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tuh pernyataannya itu. Ya, baik. Oh, tapi sudah gitu ya. Jadi sepertinya begini ya. Sepertinya begini. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya yang asli, Yahudi, Nasrani yang aslinya, bukan yang imitasi, bukan yang sudah rusak, mesti beriman kepada Quran, mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, itu sih Ibu ya kesimpulan. Bu Nini, nggak ada Bu Nini ya? Di sini, Ustaz. Oh ada, ya ada. Ada. Tadi kayaknya terpental ya. Iya tadi ini apa mau coba masuk ke YouTube-nya apa? Yanti kok nggak bisa. Tapi pakai HP bisa. Ya. Karena kan kemarin pakai itu ya
wifi-nya